Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allama wa ta'allima li fa'idata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa da'wa al khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, dan sekarang hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau pembahasan sebelumnya adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Artinya kalau dilakukan puasanya tetap sah, tapi pahalanya batal, pahalanya hilang. Kalau yang sekarang pembahasannya adalah al-mufattirat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Artinya kalau perkara-perkara ini dilakukan, maka puasanya otomatis batal. Yang namanya batal ya otomatis tidak ada pahalanya karena batal. Pertama, ar-riddatu, murtad. Murtad walaupun cuma sebentar, misalkan cuma 1 atau 2 menit. Misalkan saya sekarang berpindah agama kepada agama yang lain selain Islam, nah, itu sudah namanya murtad. Walaupun nanti langsung masuk Islam seketika, itu sudah langsung batal puasanya. Paham? Murtad walaupun cuma sebentar itu bisa membatalkan puasa. Baik murtadnya itu dengan hati, dengan ucapan, atau dengan perbuatan. Itu ada pembahasan khusus yang lebih rinci, itu ada di dalam kitab Sulamat Taufik. Ini kalau dijelaskan panjang. Pokoknya hal-hal yang menyebabkan kita murtad walaupun cuma sebentar pada saat kita berpuasa, maka otomatis puasanya batal. Yang kedua, al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahdatan minan nahari. Ini digabung jadi satu karena apa? Punya kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama dialami perempuan. Sama-sama apa? Dialami perempuan. Iya, terus? Sama-sama mengeluarkan darah. Haid, nifas, dan melahirkan. Walaupun cuma sebentar yang dilakukan pada saat puasa. Misalkan seorang perempuan jam 5 sore. Kita sudah maghrib apa belum? Belum, kemungkinan belum. Kemudian keluar darah haid. Bagaimana puasanya? Batal. Atau jam 4:30 melahirkan. Gimana puasanya? Batal. Melahirkan di sini baik melahirkan bayi maupun melahirkan bakal bayi. Berarti ada orang keguguran, itu sama-sama bisa membatalkan puasa. Yang maklum saya singkat-singkat saja. Ada pembahasan yang lain yang lebih penting. Yang ketiga, tadi sebenarnya kalau dihitung satu-satu ya sudah ada berapa tadi? 2, 3, 4, 5. Tapi itu digabung jadi satu biar gampang menghafalnya, karena memang punya kesamaan. Yang ketiga, al-jununu walau lahdatan, gila walaupun cuma sebentar. Ya cuma saya tidak bisa membayangkan gila sebentar itu gimana, gambarannya itu gimana itu. Ya mungkin saja sih, mungkin. Pokok gila walaupun sebentar, misalkan cuma setengah jam, maka batal puasanya. Kecuali tergila-gila tidak batal puasanya, karena dia itu sadar. Hanya saja pikirannya itu yang agak gila kepada siapapun. Jadi bedakan antara gila dan tergila-gila. Yang keempat, pingsan.
dan mabuk di sini mabuk bukan mabuk kendaraan, tapi kayak orang mengkonsumsi narkoba atau sabu-sabu, jadi dia itu ngefly, itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau kita perinci, yang orang itu hilang akal itu ada 3, minimal ada 3. Bisa gila, hilang akal, bisa pingsan, bisa tidur. Nah, kalau gila ini tingkatan teratas, hilang akal tingkatan teratas. Walaupun sebentar puasanya batal. Tapi kalau pingsan ini syaratnya bisa membatalkan puasa jika pingsannya itu penuh. Misal dari subuh sampai adzan maghrib. Dari subuh sampai adzan maghrib. Ini pingsan yang membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan subuh dia pingsan, kemudian jam 2 siang dia sadar karena ngelihat jam masih jam 2, masih lama, buka puasanya pingsan lagi, kemudian sadarnya pada saat adzan maghrib, ini pingsannya agak cerdas. Gimana puasanya? Pokoknya sah. Itu kan enak seperti itu. Pingsannya lumayan menguntungkan. Nah, ada hilang akal itu disebabkan karena tidur. Nah, bagaimana kalau orang tidur pada saat puasa? Misalkan tidur dari setelah sholat subuh, misalkan bangun ketika adzan maghrib, itu kan juga hilang akal. Gimana? Puasanya bagaimana? Batal apa tidak batal? Hah? Setelah subuh sampai adzan maghrib. Iya, batal apa tidak batal? Iya, setelah subuh sampai adzan maghrib. Adzan maghrib baru bangun. Hah? Itu tidak ada hubungannya dengan puasa itu. Kalau hilang akalnya disebabkan karena tidur, itu tidak batal. Walaupun dia tidurnya dari setelah sahur sampai isya, tidak batal puasanya. Lalu bagaimana sholatnya? Itu kan pembahasan sholat. Artinya ketika memang dia tidurnya itu sengaja, misalkan saya sengaja tidur dan nanti sudah saya setting, saya bangunnya itu pada saat adzan maghrib, otomatis dia tidak sholatnya dosa. Tidak sholatnya itu dia dosa. Urusan puasanya bagaimana? Sah, puasanya sah. Kalau tidurnya itu dia tidak sengaja, misalkan ketiduran ya berarti. Jadi setelah sahur, kemudian tidur, niatnya memang tidur sebentar, ternyata bangunnya itu pas adzan maghrib. Bagaimana? Dia tidak berdosa dan puasanya tetap sah, tapi tetap wajib untuk mengqadha. Yang tadi cuma dia berdosa, tapi juga sama tetap wajib untuk mengqadha. Karena ada kan orang yang tidurnya itu tidak disengaja, seperti Ashabul Kahfi. Tidurnya selama berapa tahun? Ada yang mengatakan banyaknya 309 tahun. Ada yang pokoknya ratusan tahun. Itu salah satu karomah. Karomah itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau ada orang tidak percaya sama karomah, tidak percaya sama Al-Quran itu. Ashabul Kahfi bukan contoh dari sebuah karomah. Karomah itu sesuatu di luar kebiasaan manusia biasa. Manusia biasa kan tidak mungkin bisa bertahan tidur sampai ratusan tahun kan. Tidak mungkin. Itu namanya karomah, di luar kebiasaan manusia biasa. Jadi karomah itu ada dalilnya. Tidak percaya sama Al-Quran. Jadi tadi itu 3. Hilang akal. Kalau hilang akalnya itu disebabkan karena gila, walaupun sebentar, batal puasanya. Kalau hilang akalnya disebabkan karena pingsan, maka pingsan yang membatalkan puasa adalah pingsan yang sehari penuh. Sehari penuh bukan 24 jam ya. Karena malam tidak dihitung puasa. Artinya dari masuknya puasa, yaitu masuk waktu subuh sampai adzan maghrib, itu dia pingsan, itu yang bisa membatalkan puasa. Kalau ada sadarnya walaupun cuma sebentar, tidak batal. Kemudian ada hilang akal itu disebabkan karena tidur. Kalau tidur, pembahasan sholat beda lagi. Pembahasan sholat atau pembahasan wudhu itu beda lagi. Orang punya wudhu kemudian dia tidur. Asal tidurnya dia tidak
tidak duduk yang menetapkan pantatnya di lantai, maka bisa batal wudhunya. Otomatis nanti sholatnya juga batal. Yang berikutnya, yang kelima, al-jima. Paham jima? Yang tidak paham tanya, betul. Soalnya kadang ada yang tidak paham. Jima, paham jima ya? Yang santri genggong paham? Ya, jima baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram, sama-sama membatalkan puasa. Baik kepada orang maupun kepada hewan, sama-sama membatalkan puasa. Baik lewat jalur depan maupun lewat jalur belakang, sama-sama membatalkan puasa. Kalau lewat jalur belakang itu hukumnya haram walaupun kepada istrinya sendiri. Saya pakai bahasa kiasan, paham ya? Kan tidak mungkin saya pakai bahasa vulgar. Walaupun lewat jalan belakang, walaupun kepada istri sahnya, itu hukumnya haram. Jadi jima pada saat bulan Ramadan itu, selama dia itu tahu bahwa itu tidak diperbolehkan walaupun kepada istrinya sendiri, dan dia tidak dipaksa dan dia tidak lupa, maka pertama dia melakukan keharaman sehingga dia berdosa. Kemudian karena dia melakukan kesalahan waktu itu pada saat puasa dia berjima di sini waktunya dari antara subuh sampai maghrib. Kalau malam tidak masalah, tidak ada hubungannya. Maka pertama nanti dia berdosa, kedua otomatis puasanya batal kan. Ketika batal bukan berarti dia langsung boleh makan, bukan. Dia wajib untuk menahan diri tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Ini kesalahannya, keteledorannya. Yang ketiga, wajib mendapatkan takzir ketika memberlakukan hukum Islam dari seorang pemimpin. Di sini tidak ada. Ketiga, wajib qadha nanti ketika sudah selesai. Yang kelima, wajib membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Kafarohnya itu pertama, jika masih ada, memerdekakan budak perempuan yang mukminah. Jika masih ada, sekarang sudah tidak ada, berarti langsung berpindah ke nomor 2. Ini kafarah itu harus berurutan, tidak boleh langsung loncat kepada nomor yang setelahnya ketika nomor yang sebelumnya dia masih mampu, tidak boleh. Ini kafaratnya sifatnya berurutan. Yang kedua, puasa 2 hari berturut-turut 2 bulan. Yaitu kadang-kadang lidahnya kesleo. Siyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut jika mampu. Tapi sepertinya tidak mampu ya. Sepertinya tidak mampu. Karena puasa 1 bulan saja itu masih di otaknya tuh, kapan ya hari raya, kapan hari raya. Kalau saya itu punya kebiasaan beli baju, beli apa-apa itu sebelum puasa. Sebelum puasa biar Ramadan tuh udah mikir itu. Dan orang itu ketika dia itu bijak, pastinya dia mengumpulkan banyak uang agar ketika bulan Ramadan dia tidak kerja. Saat bulan Ramadan saya kerja, akhirnya kadang-kadang tidak puasa. Makanya bulan Ramadan itu banyak berubah. Yang asalnya tidak berhijab jadi berhijab, sampai warung-warungnya juga berhijab syar'i. Saking luar biasanya pengaruhnya bulan Ramadan. Banyak orang yang tidak punya kepala, tidak punya perut, kelihatan kakinya toh. Kelihatan kakinya, penampakan di siang bolong. Ya karena banyak faktor, bisa jadi karena lingkungan, bisa jadi karena memang minimnya ilmu. Kita harus belajar. Ketika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib untuk memberikan 60 orang miskin. Satu orangnya itu 1 mud, kira-kira 7,5 on.
Kalau ngepasnya itu kira-kira 7,5 on. Tapi kalau misalkan mau dibulatkan ya silahkan jadi 1 kilo. Dan itu dikalikan sesuai dengan pelanggarannya. Misalkan jimanya itu 3 hari, misalkan 3 hari berturut-turut sengaja melakukan pelanggaran, berarti 60 dikali 3 berapa? 180 kilo begitu, anggap saja begitu, kepada 60 orang miskin. Nah, itu puasa, ketika jima pada saat puasa itu khusus di bulan Ramadan. Maka ketika di luar bulan Ramadan tidak ada aturan-aturan seperti itu. Khusus di bulan Ramadan. Dan ketika dia sudah merusak puasanya dengan jima itu, selama dia tidak langsung mati atau tidak langsung gila, maka dia berkewajiban untuk melakukan beberapa hal tadi itu. Kalau misalkan setelah jima tiba-tiba langsung mati karena kaget, ya dia tidak wajib untuk tidak memperoleh beberapa hal yang menjadi konsekuensinya tadi itu. Atau misalkan dia itu sebelum jima dia membatalkan puasanya dengan hal yang lain. Semisal contohnya dia makan, misalkan sengaja makan, berarti pelanggarannya itu bukan jima tapi makan. Kemudian setelah makan ternyata dia jima sama istrinya, maka dia tidak mendapatkan beberapa konsekuensi yang disebutkan tadi itu. Itu orang agak cerdas tapi ngakali. Itu tidak apa-apa. Jadi tidak mendapatkan hal-hal yang tadi itu sampai memerdekakan budak atau, tapi qodoknya tetap wajib. Qodoknya tetap wajib. Kafarohnya tadi itu tidak itu. Dan misalkan dia waktu itu lagi bepergian, orang bepergian itu kan boleh untuk tidak puasa, maka ya tidak apa. Dan di situ yang dinamakan jima itu adalah ketika, mohon maaf, ini harus dijelaskan walaupun agak sedikit jorok, tapi harus dijelaskan takut tidak paham. Batasan orang yang dikatakan jima ketika, mohon maaf ya, ketika seorang laki-laki sudah memasukkan bagian kepalanya kepada kemaluan perempuan, itu sudah dikatakan jima. Walaupun tidak keluar sperma, walaupun tidak keluar mani, maka otomatis puasanya batal. Apalagi dia benar-benar tahu bahwa itu tidak diperbolehkan pada saat puasa. Kadang-kadang orang itu ngajinya kan separuh-separuh. Ini kan istri saya. Iya benar istrinya. Tapi kalau bulan Ramadan tidak boleh. Nah, tidak boleh. Apalagi bukan istrinya. Terus siapa? Istrinya orang atau istrinya ayam. Itu juga tidak boleh. Tetap batal puasanya. Paham jima ya? Paham. Kemudian yang berikutnya, masuknya sesuatu ke rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka itu ada berapa? 5. Ada berapa? Ada 5. Rongga yang terbuka. Kalau istilah fikihnya itu min manfadin maftuh. Jadi rongga yang terbuka. Pertama, mulut, telinga, hidung, 3 ya. Jalannya kencing, jalannya buang air besar. Kalau ada sesuatu yang masuk ke situ, maka batal. Akan saya perinci satu persatu. Dari mulut, yang dimaksud masuknya sesuatu ke mulut itu yang bisa membatalkan puasa, batasannya sampai mana? Mulut itu masuk sesuatu bisa membatalkan puasa ketika sudah ditelan. Misalkan ada orang berkumur-kumur, asal tidak ditelan, ini kan masuk mulut kan? Batal apa batal kalau tidak ditelan? Tidak batal. Misalkan memasukkan roti pada waktu siang hari, cuma dimasukkan saja ke mulut sambil diginikan, tidak ditelan, batal? Tidak batal. Masukkan permen, tidak ditelan, batal?
Tidak. Asal tidak ditelan, tidak batal. Tidak usah was-was. Tidak usah was-was. Paham ya? Paham. Lalu bagaimana kalau ditelan? Ini juga ada hubungannya dengan menelan ludah. Ini seringkali juga ditanyakan, bagaimana hukumnya menelan ludah pada saat puasa. Tidak membatalkan jika memenuhi beberapa syarat. Menelan ludah itu tidak membatalkan jika memenuhi beberapa syarat. Ini yang dibahas adalah pada saat puasa. Kalau tidak puasa, tidak usah tanya. Apa hubungannya sama tidak puasa? Pada saat puasa, tidak membatalkan puasa jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, ini dijelaskan oleh para ulama ahli fikih, bukan kata saya. Ludahnya sendiri. Paham ludahnya sendiri? Benar ini. Seperti itu memang penjelasannya. Ludahnya sendiri. Artinya bukan Ludah orang lain. ludah orang lain. Apa mungkin? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Begini ya misalnya hari pertama bulan puasa, ada orang ngeludah mau diludahkan ke lantai, ternyata apa? Nyangkut di meja. Dia lupa kalau dia saat itu lagi puasa, dikira ini ada makanan, pas diginikan, masukkan. Ini kan berarti bukan ludahnya sendiri, ludahnya orang. Bagaimana? Batal. Syarat pertama. Ini harus terpenuhi semua ini, tidak boleh satu-satu. Kedua, ludahnya itu suci, tidak bercampur dengan sesuatu yang najis atau tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Apakah mungkin bercampur dengan sesuatu yang najis? Ya mungkin. Semisal contohnya mulutnya gusinya berdarah. Kemudian dia itu ludahnya kan ada di dalam, kemudian ditelan, campur sama darahnya. Berarti kan campur sama sesuatu yang najis. Ketika ditelan bagaimana? Batal. Karena bercampur dengan sesuatu yang najis. Atau bercampur dengan hal yang lain. Misalkan dia setelah sahur ini, setelah makan sahur dia tidak sikat gigi, sehingga masih ada sisa-sisa makanan yang menempel di giginya. Pada saat pagi-pagi dia menelan ludah yang sudah bercampur dengan sisa-sisa makanan itu, maka menelan ludahnya hukumnya batal, karena tidak murni ludah tapi bercampur dengan sesuatu yang lain. Paham? Paham. Syarat ketiga. Syarat keempat. 4 ya? Betul, 4. Ya, sekarang keempat kan? Kok bisa ketiga? Pertama, ludahnya sendiri. Kedua, tidak bercampur dengan sesuatu yang najis. Tidak bercampur dengan sesuatu yang lain yang bukan najis, walaupun itu suci. Yang ketiga, yang keempat, masih berada di dalam mulut. Masih berada di dalam mulut. Kalau sudah berada di luar mulut itu batasannya di mana? Bibir, di bibir. Kalau sudah ludah ini di bibir kemudian dimasukkan lagi, itu batal. Karena bibir ini termasuk bagian luar. Ini harus paham. Nanti ditanya waktu pulang, waktu puasa, menelan ludah gimana Ustazah hukumnya? Kayaknya batal kayaknya. Itu jawabannya tidak meyakinkan. Ya, jawab itu jangan kayaknya. Katanya sih batal, kata siapa? Jawab itu yang tegas, yang jelas. Ini juga sama dengan permasalahan menelan dahak. Menelan dahak. Ini gimana hukumnya menelan dahak? Batal apa tidak batal? Tidak, Ustaz. Kan ada di dalam. Kalau dikeluarin terus masukkan ke dalam lagi. Tidak, itu kan jawaban apa? Kira-kira kan ya? Iya. Bisa batal, bisa tidak.
Menelan dahak itu bisa batal, bisa tidak. Mana yang tidak batal? Yang tidak batal ketika masih berada di bagian dalam, kemudian ditelan, maka tidak batal puasanya. Nanti akan saya jelaskan mana batasan dalam hal dahak. Kalau sudah berada di bagian luar, maka ditelan hukumnya batal. Luar di sini ada beberapa pendapat. Batasan luar itu makhraj huruf kha. Tahu kha ya? Bisa diucapkan sendiri. Kalau dahak ada di posisi situ, itu sudah masuk bagian luar. Jadi nanti ketika dahak itu ditelan, batal. Kha. Sedangkan batasan dalam bab dahak ini adalah makhrajnya huruf ha. Huruf idhar. Ha. Berarti kan agak di dalam kan ya? Paham? Tajwid ini. Huruf ha. Kalau orang Madura ngomong apa? He ya. He. Kayak orang keselak. Ha. Kalau dahaknya itu ada di makhraj huruf ha, maka itu bagian dalam. Jadi seandainya ditelan, maka tidak membatalkan puasa. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwasanya termasuk batasan luar itu mana tadi? Huruf ha menurut Imam Nawawi termasuk batasan luar. Ha tadi itu apa? Kha kan ya? Ini ada pendapat yang lain, ha lebih ini ya, lebih ke keluar sedikit ya. Ha sama kha. Kalau ha agak keluar sedikit dibanding makhrajnya kha ya. Kalau menurut Imam Nawawi huruf ha itu masuk bagian luar. Jadi kalaupun ditelan maka batal. Sedangkan menurut Imam Rafi'i termasuk bagian dalam itu ha. Maka ha itu menurut Imam Rafi'i adalah bagian dalam. Berarti tidak batal. Cari yang satu saja tadi itu. Kha dengan ha. Ini juga nanti akan membahas tentang berkumur-kumur karena hubungannya dengan mulut. Saya urutkan saja walaupun di sini tidak urut karena langsung satu paket. Bagaimana hukumnya orang berkumur-kumur pada saat berpuasa? Dilihat dulu. Berkumur-kumur itu ada dua macam. Ada yang disyariatkan, ada yang dianjurkan di dalam fikih, di dalam syariat, ada yang tidak dianjurkan, seperti kita kumur-kumur biasa. Kalau kita kumur-kumurnya biasa, kemudian ada air yang masuk walaupun tanpa sengaja, batal puasanya. Maka jangan gampang-gampang berkumur-kumur. Tapi kalau berkumur-kumurnya itu dianjurkan, semisal sebelum wudhu itu kan disunahkan berkumur-kumur ya. Atau misalkan mandi sunnah itu juga ada kesunahan untuk berkumur-kumur. Maka ketika berkumur-kumur dalam kondisi seperti itu kemudian ada air yang masuk, asal tidak disengaja tidak batal puasanya. Kalau disengaja tidak usah tanya, otomatis batal. Paham? Itu mulut. Kemudian hidung. Paham ya yang mulut ya? Ini harus benar-benar paham lah. Jadi nanti itu ketika pulang tentang seputar hukum puasa itu sudah paham betul, sudah menguasai. Ini sebenarnya sudah ada, sudah pernah saya jelaskan, sudah banyak video saya di YouTube. Cuma saya ulang kembali untuk penyegaran. Hidung. Masuknya sesuatu ke lubang hidung yang membatalkan puasa itu yang bagaimana batasannya? Ketika masuk di satu area yang sekiranya kalau kemasukan air itu agak panas, kalau kita kena air tersedak, berarti kan agak ke dalam ya, agak ke dalam berarti misalnya bagi ini kabar gembira bagi orang yang punya hobi ngupil, tahu ngupil,
Itu kira-kira nyampe area situ apa enggak? Kira-kira nyampe apa enggak? Berarti kalau dari sini, kalau jawabannya tidak, bisa diambil kesimpulan bahwasanya mengupil itu tidak membatalkan puasa asal ngupilnya pakai tangan. masa ngupil pakai tangan, gimana caranya? Kecuali ngupilnya pakai sapu lidi, itu sudah bisa masuk di area yang situ. Atau sapu-sapu yang biasanya apa, sapu yang hitam-hitam itu kan juga bisa masuk ke situ. Pokok masuk di area situ. Jadi tidak usah was-was ketika ada di situ ngupil, tidak masalah. Tapi jangan di depan orang. Ini hidung. Telinga, saya jelaskan yang mudah untuk dipahami. Masuknya sesuatu ke lubang telinga itu yang membatalkan puasa, batasannya sampai mana? Sampai di bagian dalam. Bagian dalam itu yang mana? Bagian dalam itu bagian yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Jari kelingking dimasukkan ke telinga. Pokok yang tidak terjangkau oleh jari kelingking tidak bisa masuk lebih dalam lagi, itu bagian dalam. Jadi kalau misalkan ada orang telinganya agak gatal, digini-ginikan, mohon maaf, digini-ginikan, kira-kira masuk bagian luar apa dalam? Luar. Selama dia pakai jari kelingking atau pakai jari-jari yang lain. Beda halnya ketika dia pakai cotton bud. Batal apa tidak batal? Batal karena sudah melewati bagian dalam. Harus paham? Ini juga sama ketika orang berwudu atau orang mandi. Ini juga sama. Ketika mandinya itu mandi biasa, maka ketika ada air masuk ke telinga, walaupun tanpa sengaja, batal puasanya. Kecuali mandi sunnah atau mandi wajib. Kalau disengaja ada air yang masuk, maka tidak batal. Intinya tadi itu, ini diperintahkan, dianjurkan, disunahkan atau tidak? Itu yang jadi masalah, yang jadi pertimbangan. Kalau tidak dianjurkan, walaupun tidak disengaja ada yang masuk ke hidung, ke mulut, ke telinga, otomatis batal. Hati-hati kalau mandi. Ini yang telinga. Kemudian jalan depan, jalan belakang. Itu juga ketika kemasukan air, maka batal puasanya. Mana yang bagian dalam? Mohon maaf, saya jelaskan. Misalkan orang cebok ya, itu cukup dengan menggunakan punggung jari-jari ini. Nah, ditekan sekuat apapun itu masuk bagian luar. Itu masuk bagian luar. Jadi kalau ada air masih berputar di area situ, itu masih masuk bagian luar. Jadi tidak batal puasanya. Kecuali jika dibengkokkan. Nah, ini sudah berbeda. Itu sudah masuk bagian dalam. Maka ketika ada air masuk ke area situ, maka batal puasanya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu 5 rongga yang terbuka. Sudah semua. Berarti mata tidak termasuk rongga terbuka. Ketika ada timbul sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau orang pakai obat tetes mata pada saat berpuasa? Tidak batal. Karena mata tidak termasuk rongga yang terbuka. Nanti juga akan timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya suntik pada saat puasa? Kalau sekarang ada vaksin, ini ya. Bagaimana hukumnya? Ada beberapa pendapat sebenarnya. Pertama, batal secara mutlak. Kenapa? Karena otomatis walaupun tidak lewat jalur rongga yang terbuka tapi masuk ke dalam. Ini pendapat pertama. Suntiknya boleh ketika memang darurat. Kedua, tidak batal. Alasannya karena tidak melalui 5 rongga yang terbuka tadi itu. Ketiga, diperinci. Suntik itu ada macam-macam. Ada suntik itu yang modelnya dia semacam apa ya, ngasih
Misal kayak sari-sari makanan, orang yang lemes disuntik pakai apa istilahnya itu? Infus ya, infus. Jadi dia itu jadi seger ketika disuntik. Kalau seperti itu maka batal puasanya. Kalau model-model seperti itu. Tapi jika suntiknya suntik biasa, maka dilihat dulu. Jika disuntik lewat urat-urat maka batal, jika lewat otot maka tidak batal. Intinya kalau masih memungkinkan suntik tidak waktu puasa, lebih baik malam hari untuk menghindari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalaupun harus suntik waktu itu, ya silahkan, tidak apa-apa, kita ngikuti pendapat yang memperbolehkan saja, gampang, nggak usah ribet-ribet. Kemudian yang berikutnya adalah muntah. Muntah dengan sengaja. Dengan sengaja. Apa contohnya muntah yang tidak disengaja? Muntah dalam perjalanan. Muntah dalam perjalanan atau seorang istri yang lagi hamil atau dia mencium bau apa akhirnya muntah. Itu muntah tidak disengaja. Kalau tidak disengaja tidak batal puasanya. Kalau sengaja batal puasanya. Contoh muntah yang sengaja gimana? Dimasukkan tangannya itu. Masukkan tangannya. Nah ini juga perlu dibahas. Ketika orang sudah muntah itu, otomatis muntah itu hukumnya najis kan ya? Berarti mulutnya terkena najis. Apa yang harus dia lakukan? Tidak boleh, pertama ya, tidak boleh langsung menelan ludahnya karena sudah bercampur dengan najis. Ini masih nyambung dengan pembahasan tadi. Kedua, wajib langsung berkumur-kumur. Wajib langsung berkumur-kumur sampai benar-benar bersih. Ketika sudah bersih, baru tidak apa-apa dilanjutkan puasanya. Kalaupun misalkan ada air yang masuk waktu berkumur-kumur, karena membersihkan najis itu termasuk hal yang diperintahkan, maka tidak apa-apa, asal tidak sengaja. Asal tidak sengaja. Yang berikutnya, keberapa ini? 8. Keluar mani walaupun tanpa berhubungan. Dengan sengaja ini, keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa berhubungan. Kalau tadi itu berjima walaupun tanpa keluar mani. Walaupun tanpa keluar mani otomatis sudah batal. Asal sudah masuk kepala dari kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, sudah otomatis batal. Yang perempuan bagaimana? Otomatis batal karena kemasukan sesuatu. Yang laki-laki tadi itu yang wajib membayar kafarah itu adalah yang laki-laki. Kasihan sekali laki-laki itu. Tapi perempuan tetap wajib untuk qadha. Keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa bersenggama, walaupun tanpa berhubungan badan. Paham maksudnya keluar mani sengaja? Misalkan kalau sekarang itu bahasanya onani. Onani, mengeluarkan mani dengan alat, baik dengan tangannya sendiri atau dengan bantuan alat lain. Itu pada saat puasa, puasanya batal. Tapi kalau di luar puasa, onani itu ada yang diperbolehkan. Oh, kok ada? Ada. Yang bagaimana onani yang diperbolehkan? Onani diperbolehkan itu ketika menggunakan tangan istrinya, boleh. Boleh. Tapi kalau pakai tangannya sendiri tidak boleh. Hukumnya haram. Kalau misalkan tidak sengaja berarti orang mimpi basah. Siang-siang tidur kemudian mimpi basah. Dilihat sarungnya sudah ada maninya. Tapi harus dipastikan itu adalah mani. Bagaimana? Tidak batal puasanya. Loh, nanti kan harus mandi. Iya, silakan mandi. Kan memang diperintahkan karena dia junub kan, hadas besar. Nanti gimana kalau airnya masuk? Ya asal tidak disengaja, kan tidak
tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Itu 8 hal yang bisa membatalkan puasa. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Keterangan singkat itu. Hukum mencium istri pada saat puasa. Tidak apa-apa. Masa ada apa-apa? Dia sampai kesukaan. Kan cuma nyium, Ustaz. Diperinci dulu. Bisa jadi hukumnya haram ketika bisa membangkitkan syahwat walaupun kepada istrinya sendiri. Tapi kalau tidak membangkitkan syahwat itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi yang lebih utama. Dan tidak batal kecuali dengan mencium dia keluar sperma. Dengan mencium dia keluar sperma maka batal puasanya. Silakan yang mau tanya. Yang mau bertanya silakan. Bagaimana hukumnya? Ini ngetes ya, paham apa enggak? Ngetes ini lama. Bagaimana hukumnya cabut gigi pada saat puasa? Cabut gigi pada saat puasa. Gimana hukumnya? Hah? Hah? Tidak apa-apa, Ustaz. Kan cabut pas buang itu jangan ditelan. Kan udah yang mencampur darah nanti itu ya. Ini kan hubungannya dengan mulut. Iya. Ya, jawabannya pokok asal giginya tidak ditelan, darahnya juga tidak ditelan, ya tidak masalah. Kalau misalkan timbul pertanyaan lain, tapi itu sulit untuk menghindari, ya jangan dicabut siang hari, malam hari, kan beres. Tapi kalau terpaksa, ya tidak apa-apa. Itu namanya darurat. Kalau sudah sakit banget. Nanti tetap wajib untuk mengqadha. Silakan yang mau tanya. Iya. Kenapa kok kumur-kumur di siang hari dan sikat gigi di siang hari itu makruh? Itu sebenarnya bersiwak ya. Bersiwak itu ada 2 pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Pertama, pada saat puasa ya, pada saat puasa, termasuk sikat gigi itu. Pertama, mengatakan bahwa pendapat dari mayoritas ulama mazhab Syafi'i, bersiwak pokok selama sebelum duhur itu tidak apa-apa. Tapi kalau setelah duhur itu hukumnya makruh. Tapi menurut Imam Nawawi tidak ada batasannya. Mau sebelum duhur, mau setelah duhur, bersiwak itu tetap tidak makruh pada saat puasa. Jadi sikat gigi, ya ini juga ada pertanyaan sikat gigi. Gimana orang sikat gigi pada saat puasa? Anggap saja jam 7 atau jam 8. Bisa jawab? Bisa. Gimana hukumnya? Asalkan jangan ditelan dulu. Gampang, pokoknya tidak ditelan, apalagi dimasukkan sikat giginya. Pokok tidak ditelan. Tidak ditelan. Jadi termasuk hukumnya mencicipi makanan itu tidak apa-apa. Tapi bagi sebagian orang yang sudah mahir untuk memasak, kemudian dia mencicipi, itu hukumnya makruh. Tapi kalau bagi yang pemula-pemula masih tidak tahu ini rasanya gimana, takut tidak enak, mencicipi hukumnya boleh. Tahu bedanya mencicipi dengan makan? Iya. Mencicipi cuma di lidahnya saja. Keluarkan lagi. Tapi kalau pas mencicipi rawon 1 potong daging, ya bukan mencicipi, itu namanya menelan. Ya otomatis batal. Begitu pertanyaannya yang tadi sikat gigi. Bisa makruh, bisa tidak makruh, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'i hanya berputar makruh dan tidak makruh. Ya tinggal ngikuti saja, sama-sama pendapat orang-orang hebat semua mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan mayoritas para ulama. Ada pertanyaan lain?
Nah, terkait dengan berkumur, kalau ada yang masuk walaupun berkumurnya berkumur biasa, tapi kalau masuknya itu karena kaget atau kecelakaan tidak apa-apa. Misalkan dia lagi berkumur-kumur, kemudian saat berkumur-kumur ngelihat ada mantannya lewat, kaget, akhirnya masuk semuanya. Ini kan kecelakaan kan masuknya ya. Atau kayak tadi itu jalan-jalan ngelihat mantannya langsung muntah. Ini kan muntah tidak sengaja, tidak batal. Kalau model seperti itu tidak batal. Atau lagi berkumur-kumur, itu khusus kecelakaan ya, ditepuk pundaknya dari belakang langsung masuk, ya alhamdulillah, itu namanya rezeki tanpa harus dicari. Sudah cukup, wallahu a'lam.